Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang sangat menarik untuk kita bahas, yang tentunya membuat kita semua menjadi sangat penasaran. Oke lah, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Cerita akan diawali dengan seorang lelaki tua yang baru keluar dari mobilnya yang bernama Busati, di mana Busati sendiri bekerja sebagai seorang dokter dan juga pemilik sebuah apartemen. Di apartemennya, Busati memiliki seorang penjaga yang bernama Amadeo. Lalu setelah berbincang dengan Amadeo, Busati pun lantas masuk ke dalam apartemennya. Saat berada di dalam, Busati pun bertemu dengan istrinya dan bercerita kepadanya bahwa dia akan memanggil guru privat piano untuk anak mereka yang bernama Marcelino, yang dimana Marcelino sendiri adalah seorang remaja yang tinggal bersama ayah dan ibunya. Kemudian setelah itu tampaklah Marcelino yang sedang bermain bersama dua orang sahabatnya yang bernama Roberto dan juga Ottavio. Mereka bertiga adalah sahabat dekat dan memiliki hobi yang sama, yaitu mengidolakan seorang wanita cantik. Akan tetapi tiba-tiba muncullah seorang tante cantik yang bernama Luisa yang merupakan kekasih dari calon wali kota di kota tersebut yang bernama Ferdinand. Setelah itu, dikarenakan sudah sangat penasaran, akhirnya mereka bertiga pun lantas langsung pergi mengikuti kemana Luisa pergi. Yang dimana ternyata Luisa sendiri pergi ke rumahnya Marcelino untuk mengajar sebagai guru piano si Marcelino, sekaligus untuk menginap di apartemennya. Di sini Busati pun cukup menyambut baik kedatangan dari Luisa, di mana dia memperkenalkan setiap ruangan di apartemen tersebut, termasuk Marcelino dan Ottavio yang sedari tadi mengikuti Luisa dan seakan sangat terpesona dengan kecantikan dari Luisa. Lalu setelah itu Luisa pun menelpon kekasihnya yang bernama Ferdinand yang merupakan calon wali kota, dan Luisa pun mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan sebuah apartemen sekaligus tempat dia akan mengajar. Akan tetapi Ferdinand pun terlihat kesal ketika Luisa mengatakan bahwa dia menginap di apartemen milik Busati, karena Ferdinand sendiri tahu bahwa Busati memiliki hobi adu mekanik bersama setiap wanita. Namun Luisa pun meyakinkan Ferdinand bahwa dia sudah nyaman tinggal di apartemen tersebut dan berjanji akan setia kepadanya dan akan selalu memberikan jatah mingguan kepada Ferdinand. Kemudian di lain tempat terlihatlah Marcelino dan dua sahabatnya sedang mengebor dinding kamar si Marcelino, yang dimana dinding tersebut berbatasan langsung dengan kamar si Luisa. Hal ini dilakukan mereka bertiga agar dapat melihat pemandangan indah dari balik tembok, yang dimana pada saat itu Luisa sendiri sedang mandi, sehingga membuat mereka pun harus saling berebut untuk melihat pemandangan indah dari lubang kecil tersebut. Lalu tiba-tiba si Ottavio pun mencoba memberanikan diri untuk mendatangi kamar dari Luisa, karena dia berpikir untuk mencoba merayu Luisa dan mengajaknya untuk beradu mekanik. Akan tetapi tiba-tiba Ferdinand pun datang, sehingga Ottavio pun harus bersembunyi di dalam lemari. Dan di sini ternyata Ferdinand pun tampak langsung ingin mengajak Luisa untuk beradu mekanik tanpa ada basa-basi dan tanpa ada pemanasan terlebih dahulu. Akan tetapi semua tidak seperti yang diharapkan Ferdinand, karena tiba-tiba Busati pun datang menuju kamar Luisa, sehingga membuat Ferdinand pun harus bersembunyi di belakang kamar, karena dia tidak ingin memiliki skandal yang diketahui oleh orang banyak, mengingat si Ferdinand sedang mencalonkan diri sebagai seorang wali kota di kota tersebut, dan membuat dirinya pun harus diam-diam bertemu dengan Luisa. Dan di dalam kamar terlihatlah Luisa sedang mengobrol dan minum bersama dengan si Busati. Namun Busati pun harus kena sial juga, karena ketika dia sedang merayu Luisa, ternyata istrinya pun memanggilnya, sehingga membuat dia pun harus bersembunyi dan menaiki sebuah tangga, di mana dia pun harus menjatuhkan diri dan masuk ke dalam air, sehingga membuat Ferdinand pun harus ketahuan dengan si Busati. Dove mi nascondo?
Lalu di keesokan harinya, piano milik Marcelino pun datang, dan piano tersebut pun langsung dimasukkan ke dalam kamar si Luisa. Setelah itu, Luisa pun langsung menyuruh Marcelino untuk masuk ke kamarnya, dan akan mengajarkannya bermain piano. Marcelino pun terlihat gagal fokus dengan pemandangan yang terbuka di hadapannya, karena Luisa sendiri sangat cantik dan lekukan tubuhnya yang sangat indah. Akan tetapi, Marcelino pun malah justru mengajak Luisa untuk berjalan-jalan di sekitaran kota tersebut dengan mengendarai sebuah motor. Namun, kejadian itu pun dilihat langsung oleh si Ferdinand yang kebetulan kantornya ada di dekat sana. Dan Ferdinand pun menjadi sangat cemburu melihat kemesraan Luisa dan Marcelino. Kemudian di keesokan harinya, Ferdinand pun menemui Luisa dan menanyakan secara langsung ada hubungan apa antara dia dan Marcelino. Namun Luisa pun menjawab bahwa dia hanya berjalan-jalan saja karena merasa bosan berada di apartemen. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung tancap gas untuk beradu mekanik. Singkat cerita, di malam harinya, Luisa pun berkunjung di sebuah restoran untuk nyantai dan minum-minum di sana. Akan tetapi, tanpa disangka, dia pun melihat Ferdinand yang sedang bersama wanita lain, yang mana wanita itu adalah istrinya sendiri. Sehingga membuat Luisa pun marah dan bergegas ingin pergi dari sana. Namun tiba-tiba dia pun berjumpa dengan Marcelino yang sedang berkunjung ke restoran tersebut, yang padahal Marcelino sendiri sudah mengikuti Luisa sejak keluar dari apartemennya. Kemudian Luisa yang sudah panas dan cemburu pun langsung mengajak Marcelino untuk makan dan duduk di sebelah Ferdinand sambil bermesraan dengan si Marcelino agar membuat Ferdinand berbalik cemburu kepadanya. Hal itu pun membuat Ferdinand menjadi serba salah dan serba kebingungan. Setelah itu, Marcelino dan Luisa pun bergegas pergi dari restoran tersebut. Dan saat sampai di apartemen, Marcelino pun mencoba mengajak Luisa untuk beradu mekanik. Namun tiba-tiba telepon pun berdering, yang ternyata itu adalah Ferdinand yang menelpon dan meminta maaf kepada Luisa. Dan Ferdinand pun berjanji bahwa dia akan segera menceraikan istrinya dan akan menikahi Luisa secepat mungkin. Akan tetapi Luisa yang masih kesal pun terlihat tidak percaya kepada Ferdinand. Dan setelah itu akhirnya Luisa pun baru menyadari bahwa selama ini Marcelino telah mengintip dari dinding tembok apartemen, sehingga membuat Luisa pun akhirnya mau untuk beradu mekanik dengan Marcelino. Setelah kejadian itu membuat Marcelino pun menjadi semakin akrab dan sering berduaan bersama si Luisa, sehingga membuat Ferdinand pun menjadi cemburu dan sering mengikuti kemana Luisa pergi. Singkat cerita, di keesokan harinya Ferdinand pun menelpon Luisa dan dia pun mengatakan bahwa dia akan ada wawancara politik di salah satu stasiun televisi. Dan Ferdinand pun berjanji akan segera menemui si Luisa secepat mungkin. Namun Luisa pun sudah tidak percaya lagi kepada si Ferdinand. Setelah itu Marcelino yang ada di kamarnya pun mendengar suara piano dari kamar si Luisa, sehingga membuat dia pun bergegas melihat dari dinding kamarnya. Akan tetapi tiba-tiba Amadeo si penjaga apartemen pun datang dan dia pun langsung merayu Luisa untuk adu mekanik. Sehingga kejadian itu pun dilihat langsung oleh si Marcelino. Dan Marcelino pun berpikir bahwa Luisa adalah wanita yang hobi beradu mekanik dengan setiap pria. Singkat cerita, saat Luisa sedang melihat televisi dan menonton pidato Ferdinand, dia pun harus dikejutkan dengan kedatangan si Marcelino. Dan di sini si Marcelino pun tanpa pikir panjang langsung memaksa Luisa untuk beradu mekanik, sehingga membuat Luisa pun pasrah dan mengikuti alur kenyamanannya. Dan terjadilah adegan yang indah di antara mereka. Il brindisi e il bacio Erano tutte sciocchezze, te le devi scordare. servivano per far ingelosire quel maglione. Dan semenjak itu Ferdinand pun menjadi lebih fokus dengan kampanyenya sebagai calon wali kota. Sementara Luisa sendiri sudah semakin mesra bersama dengan si Marcelino. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekian untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Du mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.